Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Sayang sekali. Yuyan menatap Xiaoyan dengan rasa penyesalan, kemudian menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia telah mengalami kerugian besar. Tidak peduli seberapa bagus senjata Anda, jika itu tidak dapat digunakan tanpa Kaifeng, itu juga merupakan senjata yang tidak berguna. Tepat ketika Xiaoyan mendengar ini, serangkaian garis hitam muncul di dahi. Jelas apa yang dikatakan Yuyan menyindir dirinya. Bahkan Xiaoyan tidak cukup baik dalam hal hubungan wanita. Seolah-olah Yuyan sepertinya merasa menyesal, lebih daripada Xiaoyan sendiri. Tapi tidak masalah jika satu pil Kowloon benar-benar tidak cukup, maka berlatihlah beberapa kali lagi. Lagi pula, bahan obat yang benar-benar cukup membuat pria tidak bisa menahannya. Jadi masalah ini sebenarnya tidak terlalu serius. Suara Yuyan terus keluar yang membuat Xiaoyan merasa tertekan. Oke, mari kita bahas gambaran sisa ini terlebih dahulu. Xiaoyan tersenyum pahit. Dia tiba-tiba menyesal, sepertinya bukan ide yang baik untuk menggunakan cara ini sebagai alasan. Gambar ini menandai lokasi seni bela diri warisan dewa asli. Tapi untuk mewarisi seni bela diri ini, bukan hanya darah dewa asli yang bisa diambil. Namun Anda juga masih membutuhkan peluang yang cukup. Hanya saja saya tidak terlalu banyak tahu detailnya. Tapi jangan khawatir, gambar sisa ini pasti nyata. Tapi sayang sekali, kata Yuyan serius. Akhirnya, saya menghela nafas dengan penyesalan. Apanya yang sayang sekali? Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa. Yuyan menjawab dengan acuh tak acuh. Apakah penguasa istana Wudian benar-benar mati saat ini? Xiaoyan merutkan kening dan mengajukan pertanyaan lain. Bagaimana saya bisa tahu? Ini juga pertama kalinya saya datang ke sini. Yuyan mengangkat bahu dan berkata perlahan, namun saat ini matanya yang indah masih menatap Xiaoyan dengan dingin. Tapi dia tidak lagi menyanjung seperti sebelumnya. Bahkan ada sedikit rasa jijik di matanya yang menunjukkan sikapnya telah banyak berubah. Bukankah Anda sebelum mengatakan bahwa penguasa istana Wudian telah mati? Kata Xiaoyan dengan serius. Itu kan yang saya katakan sebelumnya, dan sekarang berbeda. Siapa tahu Anda tidak bisa melakukannya. Setelah Yuyan selesai berbicara, Xiaoyan yang mendengar itu langsung terhuyung-huyung, tak berdaya, karena wanita ini ternyata masih memikirkan hal tersebut. Dan gagal berlatih kultivasi ganda dengannya yang membuat Xiaoyan merasa sangat tidak bahagia. Oke, saya akan minum obat itu setelah saya keluar dari tempat ini, kata Xiaoyan dengan tak berdaya. Bagaimanapun sekarang Xiaoyan masih harus mencari cara agar Yuyan mau membantu mendapatkan warisan dari dewa asli. Mungkin dengan cara ini Xiaoyan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat. Dengan setengah usaha, tepat ketika Yuyan mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar, menatap Xiaoyan dengan serius. Kemudian dia tiba-tiba berubah menjadi energik kembali. Oke, ayo jalan, dan saya akan membawa Anda ke istana Wudian. Seharusnya menurut perhitungan saya, penguasa istana hampir dibangkitkan lagi. Yuyan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, Xiaoyan langsung menampar keningnya, karena dia merasa satu-satunya hal yang tersisa di pikiran Yuyan adalah masalah kultivasi ganda dengannya. Apakah Anda tahu lokasi istana Wudian? Xiaoyan bertanya sambil tersenyum pahit. Mendengar itu, mata Yuyan berubah saat melihat Xiaoyan, seolah-olah matanya dipenuhi kekaguman. Sepertinya dia telah menjadi pengikut Xiaoyan yang setia, yang membuat Xiaoyan tidak terkejut saat melihatnya. Jelas dia tidak tahu kultivasi macam apa yang dipraktekkan sosok nomor 4 ini. Karena orang yang melakukan kultivasi dengan cara ini, umumnya kebanyakan orang adalah laki-laki.
Dan ini pertama kalinya Xiaoyan melihat bahwa seorang wanita mempraktekkan kultivasi ganda. Penampilan avatar wanita ini memiliki keindahan yang menakjubkan. Lalu seberapa indah tubuh utamanya? Apakah wajahnya cantik tetap tidak berubah? Pada saat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan kilasan pemikiran dalam hatinya. Bagaimanapun dia adalah seorang laki-laki, jadi tentu saja Xiaoyan juga agak tertarik pada wanita cantik seperti itu. Karena jika Xiaoyan tidak tertarik pada keindahan seperti itu, maka kondisinya akan sangat buruk. Istana Wundian, kita bisa menemukannya dengan mengejar pasir kuning ini, kata Yuyan perlahan, namun tatapan matanya selalu tertuju pada Xiaoyan, seolah-olah dia tidak ingin menjauh, meskipun itu hanya sesaat. Bagaimanapun, kemunculan Xiaoyan menjadi godaan terbesarnya. Jadi sebelumnya, berapa banyak kemauan Yuyan yang digunakan untuk menekannya? Jelas Xiaoyan tidak menyadarinya sebelumnya, bahwa pasir kuning di langit memiliki arah tujuan, karena pasir kuning ini tidak seragam. Bahkan lapisan demi lapisan terkadang tebal, terkadang tipis. Ayo pergi. Yuyan memandang Xiaoyan dengan berkata, kemudian mata indah melengkung ke bulan sabit, sehingga setiap kerutan dan setiap senyumannya memancarkan pesona tersendiri. Mendengar itu, Xiaoyan mengangguk perlahan, kemudian dia dan Yuyan bergegas menuju pasir kuning satu demi satu. Dan di pasir kuning, tidak jauh dari tempat perginya Xiaoyan, beberapa sosok saling memandang dengan bingung. Bagaimana dengan kita? Sepertinya kita ditinggalkan. Melihat Xiaoyan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jimmy juga langsung tertegun. Sepertinya begitu. Sepertinya untuk hubungan pria dan wanita lebih baik dibandingkan teman. Mendengar itu, kata Zhonggu menunjukkan kebingungan karena sejak Long Biong mengambil tindakan di awal, setelah tubuhnya jatuh ke pasir kuning, dia tidak pernah terlihat lagi. Lebih baik kita mengikuti mereka. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita tetap di sini. Lagi pula, tempat ini sangat berbahaya, kata Yonggu perlahan. Sekarang Zhonggu tidak bisa terlalu khawatir lagi, karena dengan kekuatan Long Bio seharusnya dia tidak akan mudah untuk mati di sini. Segera beberapa orang ini mengikuti tidak jauh dari Xiaoyan dan Yuyan. Di belakang, setelah semua orang pergi ke pasir kuning, di suatu tempat di pasir kuning ini ada langkah kaki yang berat, dan ada beberapa sosok yang sangat besar. Adapun beberapa sosok ini tingginya lebih dari 1000 kaki. Bahkan ada tanda bintang redup berkedip-kedip di antara kedua alisnya. Namun ada juga rantai besi berkarat di baunya, dan semua sosok itu terus mengambil langkah ke depan. Setiap kali tubuh besarnya mengambil langkah, mereka mengadu pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya. Namun yang sebenarnya yang menggeserkan pasir kuningnya ini adalah sesuatu yang diseret di belakang para raksasa ini. Jika dibandingkan dengan menyeret objek yang diseret, sosok dewa asli yang tingginya mencapai 1000 kaki ini, mereka tidak lagi terlihat begitu besar. Karena objek di belakang mereka yang diseret adalah sebuah kota yang lengkap. Adapun rantai di pundak sosok-sosok besar ini, tidak peduli seberapa berat beban yang mereka tanggung saat ini, mereka terus bergerak bersama ke kota di pasir kuning ini. Dan kekuatan yang dihasilkan oleh pergerakan kota besar ini, asal muasal pasir kuning di langit, selama dewa asli di depan terus berjalan, maka pasir kuning di sini tidak akan pernah berhenti. Dan ini pusat kota adalah aula berdirinya Istana Wundian, hingga akhirnya terdengar suara angin bertiup. Dua sosok tiba-tiba berhenti. Jelas kedua sosok ini adalah Yuyan dan Xiaoyan. Namun saat melihat pemandangan mengerikan di depannya, Xiaoyan juga cukup tercengang karena dia merasa ada konflik yang tak terselesaikan tentang keberadaan klan Cimi dan klan dewa asli. Jelas ini bukan lagi masalah merebut tubuh, tapi sebaliknya klan Cimi memperbudak klan dewa asli. Mungkinkah klan Cimi sebenarnya tidak membenci dewa aslinya? Dan semua adalah gaya klan Cimi yang sebenarnya. Dengan bantuan kekuatan dahsyat untuk merebut tubuh, klan Cimi telah mengontrol kekuatan klan dewa asli ini.
Xiaoyan bergumam pelan. Karena jika dipikirkan dari sudut lain, keberadaan klan Cimi telah musnah, dan itu sama seperti keberadaan klan dewa asli dari dunia tanpa batas. Dan keberadaannya yang tersisa sangat sedikit. Seperti kata pepatah, setiap sebab pasti memiliki akibat. Adapun tingkah laku klan Cimi yang berlebihan juga menjadi salah satu penyebab kehancuran klan tersebut. Karena setelah Xiaoyan dan Yuyan tiba di tempat ini, jumlah sosok dewa asli yang dilihat Xiaoyan tidak kurang dari 10. Namun setelah Xiaoyan melihat kota ini, Xiaoyan tertegun karena bingung. Mungkinkah seluruh kota ini pernah ditempati oleh klan dewa asli, kemudian diambil alih oleh klan Cimi? Xiaoyan berkata dengan heran, tapi sebenarnya asalkan Xiaoyan mau bertanya, seharusnya Yuyan yang berada di sampingnya pasti memiliki jawabannya. Bagaimanapun dia adalah nomor 4 di alam dewa kekacauan. Dan dia adalah orang yang masih hidup dari era Sun Shang dan Shizun. Jadi seharusnya dia mengetahui apa yang terjadi pada kedua klan tersebut. Iya, keberadaan mereka hampir mencapai puncaknya. Namun di kota ini populasi klan dewa yang asli telah menurun. Jadi tidak banyak klan dewa asli yang tersisa. Oleh karena itu, hanya semakin sedikit tubuh dewa asli yang bisa digunakan oleh klan Cimi. Karena tidak semuanya keberatan klan dewa asli ada di kota. Kata Yuyan perlahan. Setelah mengatakan itu, Yuyan menarik nafas dalam-dalam. Jika berbicara tentang klan dewa asli ini, masing-masing tubuh mereka sama bagusnya dengan yang lainnya. Jadi sayang sekali. Xiaoyan tiba-tiba merasa ingin tahu setelah mendengar ini. Saya tidak mengerti maksud Anda. Yuyan memandang Xiaoyan dengan bingung. Melihat ekspresi Yuyan yang seolah-olah menunggu pertanyaan darinya, Xiaoyan melirik Yuyan dan hendak berbicara. Tetapi Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Setelah Xiaoyan memikirkannya, dia tetap tidak mengatakan pertanyaan yang tidak sopan saat ini. Jadi Xiaoyan kemudian mengubah ke pertanyaan lain. Penurunan dan kepunahan klan Cimi, apakah karena alasan ini mereka terus-menerus merampas mayat-mayat itu? Tepat ketika mendengar pertanyaan Xiaoyan, Yuyan mengangkat alisnya sedikit. Kemudian matanya yang indah menatap Xiaoyan dengan serius. Siapa yang memberitahu Anda bahwa klan Cimi telah menurun dan punah? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.